Strategi pamungkas yang melengkapi ekosistem digital kopi kenangan adalah kolaborasi dengan influencer lokal atau KOL guna menjangkau audiens di berbagai daerah dengan gaya komunikasi yang sangat relevan secara budaya. Contoh nyata yang sangat sukses adalah kolaborasi dengan TikTokers asal Medan, Ananda Ayang, yang mengemas konten kocak menggunakan dialek lokal untuk memperkenalkan menu es kopi kenangan Medan Style. Pendekatan hiperlokal ini terbukti sangat ampuh, di mana konversi dari klik hingga pembelian melonjak hingga 3,2 kali lipat, serta berhasil menjaring 40% audiens baru yang berasal dari luar wilayah Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggandeng wajah-wajah yang akrab di komunitas tertentu dan menggunakan bahasa yang personal, sebuah brand nasional dapat meruntuhkan batasan geografis dan membangun keterikatan yang jauh lebih organik, serta berdampak langsung pada pertumbuhan transaksi di level regional. Sebagai kesimpulan dari perjalanan strategi kopi kenangan, kita dapat melihat bahwa keberhasilan mereka membangun brand bukan sekadar soal desain yang bagus, melainkan hasil dari pemahaman mendalam terhadap audiens dan tren lokal yang dikombinasikan dengan evaluasi rutin. Dengan pendekatan yang dekat secara emosional, mereka berhasil memanusiakan merek sehingga interaksi yang terjalin bukan lagi sekadar transaksi jual-beli, melainkan hubungan yang tulus. Relevansi mereka di berbagai daerah pun terjaga berkat penggunaan gaya komunikasi yang sesuai dengan budaya lokal, memastikan pesan mereka diterima dengan hangat di setiap wilayah Indonesia. Terakhir, semua langkah ini dijalankan secara konsisten, terstruktur, dan berbasis data, di mana setiap konten yang dirilis selalu melewati proses peninjauan untuk menjamin efektivitasnya secara berkelanjutan. Studi kasus ini membuktikan bahwa kombinasi antara kreativitas emosional dan disiplin analisis data adalah kunci utama untuk memenangkan hati audiens di era digital yang sangat dinamis ini. Di tengah ketatnya persaingan di era digital, kita harus menyadari bahwa konten adalah kunci utama untuk menarik perhatian, membangun hubungan yang bermakna, hingga mempengaruhi perilaku konsumen secara luas. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua konten yang kita buat akan otomatis menjadi efektif. Konten yang benar-benar menarik dan relevan haruslah lahir dari sebuah strategi yang terencana dengan sangat matang. Strategi inilah yang nantinya memungkinkan kita untuk menyasar audiens secara tepat sasaran, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya sekadar lewat di lini masa, tetapi mampu membangun engagement yang kuat dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang solid, setiap konten yang kita produksi akan memiliki tujuan yang jelas, baik itu untuk menginspirasi, mengedukasi, maupun mendorong tindakan nyata dari konsumen, yang pada akhirnya akan memperkokoh posisi brand kita di pasar digital yang terus berevolusi. Untuk menciptakan strategi yang efektif, kita harus membedah dua elemen kunci, yaitu aspek menarik dan relevan. Konten dikatakan menarik apabila ia memiliki kekuatan untuk langsung menangkap perhatian audiens hanya dalam 3 hingga 5 detik pertama, yang biasanya dicapai melalui format video singkat, penggunaan headline yang provokatif, ataupun tampilan visual yang mencolok. Sementara itu, konten dianggap relevan jika pesan yang disampaikan terasa sangat nyambung dengan kebutuhan, minat, hingga situasi emosional audiens pada saat itu, yang tentunya harus disusun berdasarkan data akurat dan pemahaman konteks lokal yang mendalam. Ketika sebuah konten mampu menggabungkan daya tarik visual yang instan dengan pesan yang memiliki keterikatan personal, maka konten tersebut tidak hanya akan berhenti pada sekadar dilihat, tetapi akan bertransformasi menjadi pemicu interaksi yang mampu membekas di ingatan audiens dalam jangka waktu yang lama. Memahami tipe konten yang tepat adalah kunci untuk mewujudkan strategi yang menarik dan relevan, dimulai dari penggunaan video pendek seperti Reels dan TikTok yang fokus pada durasi di bawah 30 detik untuk memicu viralitas secara instan. Selain itu, kita bisa memanfaatkan konten interaktif melalui fitur polling dan sesi live guna mendorong partisipasi aktif audiens, serta mengintegrasikan user-generated content atau UGC berupa testimoni langsung dari pelanggan untuk membangun kepercayaan yang lebih autentik. Jangan lupakan kekuatan storytelling yang menggunakan narasi personal untuk menyentuh sisi emosional audiens, serta penggunaan infografis untuk menyederhanakan visualisasi data yang kompleks agar lebih cepat dipahami dan dibagikan secara luas. Dengan mengombinasikan kelima tipe konten ini secara strategis, brand Anda tidak hanya akan memiliki keragaman format visual yang estetik, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem komunikasi digital yang dinamis dan berdampak nyata bagi loyalitas konsumen.